Jadi ada beberapa buku yang menyebutkan bahwa uji normalitas itu bagian dari uji asumsi klasik. Tapi ada yang membedakan juga bahwa kalau uji asumsi klasik itu hanya 3, ya. Kemarin mungkin sudah dijelaskan Pak Edi, ada multi-call, ada autokorelasi, dan ada hetero. Ya. Kemudian kalau uji normalitas itu sekali lagi untuk menguji apakah data yang diperoleh itu terdistribusi normal atau tidak. Ya. Jadi Pak Agus ulang, uji normalitas itu untuk menguji apakah data yang diperoleh terdistribusi secara normal atau tidak. Ya. Nah, uji normalitas ini sekali lagi wajib dilakukan apabila kita menggunakan statistik parametrik. Ya, Pak Agus ulang bahwa uji normalitas ini wajib dilakukan kalau kita menggunakan statistik parametrik. Statistik parametrik itu apa? Analisis regresi, ya, PET analisis, kemudian SEM, ya, structural equation model, itu bagian dari parametric model. Ya, kalau parametric model berarti wajib diuji normalitasnya. Ya. Jadi uji normalitas sekali lagi untuk menilai sebaran data, ya, tersebut apakah terdistribusi secara normal atau tidak. Ya. Ada beberapa penelitian, ya, yang mengatakan bahwa biasanya kalau data lebih dari 30, ya, maka itu biasanya terdistribusi secara normal. Ya. Namun, ya, untuk bisa memastikan itu, ya, sekali lagi kita wajib menguji, ya, normalitasnya. Ya. Untuk PowerPoint-nya sudah Pak Agus share di chat, ya. Silakan di-download. Kemudian uji normalitas itu ada beberapa cara. Ya, yang pertama bisa pakai uji grafik. Yang kedua bisa pakai chi-square, ya. Yang ketiga bisa pakai Kolmogorov-Smirnov, ya. Bisa pakai Liliford, ya. Bisa pakai Shapiro-Wilk, ya, Shapiro-Wilk. Ya, namun biasanya kalau yang paling banyak digunakan itu adalah memakai Kolmogorov-Smirnov. Ya, Pak Gus ulang. Jadi uji normalitas itu jenisnya banyak, ya, tetapi yang paling banyak digunakan itu adalah dengan Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov. Nanti caranya bagaimana dengan SPSS, Pak Gus ajarkan caranya. Ya. Kemudian, ya, uji metode Kolmogorov-Smirnov ini sekali lagi, ya, itu biasanya dengan mudah kita lakukan dengan SPSS, ya, dengan SPSS, ya, SPSS. Ya, jadi metode Kolmogorov-Smirnov ini adalah uji normalitas yang paling banyak digunakan. Ya, digunakan. Nanti langkah-langkahnya seperti apa? Jadi langkah-langkahnya untuk uji normalitas ini, ya, seperti biasa kita masukkan data dari Excel, ya, ke SPSS. Kemudian kita klik analyze, ya, klik parametric test, klik one sample KS, ya. Kemudian klik OK. Ini langkah-langkahnya di SPSS. Ya. Kemudian nanti hasilnya adalah seperti ini. Terus besarkan sedikit. Ya, nanti hasil di SPSS itu akan seperti ini, ya.
Ya, nanti hasilnya seperti ini ya. Yang dilihat yang ini di asimsik tutel ini ya, ada nilai titik 275, titik 139, titik 352, titik 212. Titik 275 itu berarti 0,275. Ya. Jadi misalnya kita mau meneliti X1 adalah pengetahuan, X2 adalah sikap, S3 keterampilan, dan Y-nya adalah keberhasilan usaha misalnya. Ya. Kemudian diuji tadi dengan Kolmogorov-Smirnov ya. Dengan SPSS nanti hasilnya adalah seperti ini. Ya, 0,275, 0,139, 0,352 dan 0,212. Nanti di dalam hasil ya, output SPSS ya, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Kapan dikatakan normal? Kalau nilai signifikansi ini 0,275 ini, 0,139 ini ya, harus lebih besar dari 0,05. Sekali lagi, bahwa sebuah variabel dikatakan terdistribusi normal itu kapan datanya? Kalau nilai signifikansinya atau nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Ya. Jadi kalau 0,275, 0,139, 0,352, ya, 0,212 ini semuanya terdistribusi secara normal. Ya. Terdistribusi secara normal. Ya, seperti itu. Jadi, bagus ulang di dalam uji normalitas itu yang paling sering digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Ya, nanti langkah-langkahnya tadi ya, kita klik analyze dan seterusnya ya. Parametric mode test ya, klik one KS dan kita klik OK. Nanti hasilnya seperti ini tadi. Ya. Maka semuanya di sini dapat diartikan, oh ternyata pengetahuan terdistribusi secara normal. Sikap terdistribusi secara normal. Keterampilan terdistribusi secara normal. Dan keberhasilan usaha juga terdistribusi secara normal. Artinya apa Pak Agus? Berarti kita bisa lanjut menggunakan analisis regresi. Kenapa? Karena datanya sudah terdistribusi secara normal. Ya. Jadi ujinya pakai apa Pak Agus? Pakai Kolmogorov-Smirnov. Kapan dikatakan normal? Kalau nilai signifikansinya atau nilai probabilitasnya lebih dari 0,05. Itu berarti dikatakan normal. Ya. Oke, bagus, stop share ya. Sekarang coba buka yang latihan normalitas dulu. Buka latihan normalitas. Nanti yang Excel itu, yang Excel. Jangan buka dulu, ya nanti kalau sudah terbuka seperti ini. Ya, datanya. Jadi X1 tadi adalah pengetahuan, X2 sikap, S3 keterampilan, Y-nya keberhasilan usaha. Ya. Sudah Pak Agus share di chat. Dan nanti bagaimana cara menganalisisnya di SPSS. Ya. Oke, SPSS-nya Pak Agus buka dulu. Kemudian seperti biasa ya kita pindahkan data ini ya ke SPSS. Caranya adalah kita copy datanya saja ya.
Artinya yang angka ini enggak, X2, X1 ini enggak, tapi hanya angka-angkanya saja. Ya. Kita copy. Oke, kemudian ya ini ya. Kita paste di sini ya, Ctrl V. Ya. Kemudian ya, kita beri nama X1 adalah X2, X3, dan Y. Ya. Di mana X1 adalah pengetahuan, X2 adalah sikap, ya. X3 adalah keterampilan, ya. Dan Y-nya adalah keberhasilan usaha. Ya. Pengetahuan, sikap, keterampilan, dan keberhasilan usaha. Ya. Ya, kemudian ya, seperti ini ya. Jadi sekali lagi langkahnya adalah kita copy data dari Excel dulu. Kemudian kita masukkan di SPSS di data view. Ya. Kemudian kita klik analyze. Kemudian kita klik non-parametric model ini ya, non-parametric test. Kemudian pilih yang one sample KS. One sample KS. Ya, kita klik. Kemudian ya, ini semuanya kita pindahkan ke sebelah kanan ke tes variabel di sini. Ya. Kemudian pilih normal ya di sini ya, artinya uji normalitas maksudnya. Kemudian kita oke. Maka nanti hasilnya seperti yang Pak Agus tampilkan di PowerPoint tadi. Ya. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, hasilnya adalah 0,275 ya, signifikansinya 0,139, 0,352, dan 0,212. Nah, kalau sudah seperti ini berarti dapat diartikan bahwa pengetahuan, sikap, keterampilan, dan keberhasilan usaha terdistribusi, datanya terdistribusi secara normal. Kenapa? Karena nilainya lebih besar dari, signifikansinya lebih besar dari 0,05. Ya, Pak Agus ulang. Jadi, kalau kita menguji normalitas, kapan dikatakan normal? Kalau probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Maka di sini berarti normal, 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 normal. Memang ada beberapa buku yang menyatakan bahwa paling tidak yang normal itu Y-nya, ya itu ada yang seperti itu. Ya, jadi kita boleh menggunakan regresi kapan? Kalau dependennya atau kalau Y-nya itu terdistribusi secara normal. Ya. Jadi kalau sudah hasilnya seperti ini, berarti data yang kita dapatkan itu terdistribusi secara normal. Kita bisa melanjutkan untuk analisis selanjutnya, yaitu analisis regresi. Kenapa Pak Agus? Karena datanya sudah terdistribusi secara normal. Jadi kita sah kalau menggunakan analisis regresi. Ya.
gitu. Jadi kapan kita boleh menggunakan analisis regresi kalau sudah kita uji normalitas ternyata datanya terdistribusi secara normal. Di penggunaan regresi itu ya sekali lagi kita awalnya kita uji dulu normalitasnya, normal enggak? Datanya terdistribusi secara normal tidak? Ya, terdistribusi secara normal tidak? Maka kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan uji normalitas ini? Mungkin Pak Edi kemarin juga menjelaskan ya. Mungkin Pak Abdul sedikit mengulang. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya. Kemudian kalau sudah normal seperti ini ya, maka kita boleh menggunakan regresi. Ya, bagus. Balik lagi ke data. Ya. Balik lagi ke data. Ya. Sekarang kalau sudah ya normal seperti itu ya, kita bisa langsung menggunakan analisis regresi. Ya, caranya gimana Pak Gus? Seperti biasa ya, analisis regresi, klik analyze, ya, klik regression, ya, klik linear, ya, gitu, ya. Jadi klik analyze, klik regression, klik linear. Jadi sebelum kita menguji regresi, kita uji normalitasnya dulu. Apakah data yang diperoleh itu terdistribusi secara normal atau tidak, ya, dengan Kolmogorov-Smirnov tadi. Kalau sudah normal, oh berarti kita boleh go ahead. Kita menggunakan ya analisis regresi. Ya. Oke, kita klik regression linear ya. Ya, sekarang keberhasilan usaha masuk ke dependent ya. Kemudian pengetahuan, sikap, dan keterampilan masuk ke inde. Ya. Kemudian statistiknya kita klik. Kemudian kita klik semua ya. Ini kita klik. Kemudian turbin Watson-nya juga kita klik. Dan continue. Setelah itu plotnya kita klik ya. Plot itu untuk menguji heteroskedastisnya itu ya. Nah, Z prediktor masuk ke X, S resid masuk ke Y. Ya. Nah, baru continue. Ya. Oke, bagus ulang. Ya, jadi klik analyze, klik regression, klik linear. Ya. Kemudian masukkan variabel independen ke independen atau masukkan dependen ke dependen ya. Berarti yang menjadi dependen adalah keberhasilan usaha. Yang masuk ke independen ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan ya. Kita masukkan ke independen. Kemudian statistiknya kita klik ya. Kemudian kita semua ya. Juga continue ya. Kemudian plotnya Z prediktor ke X ya. X resid ke Y. Dan histogram ya, ini dan normal probability plotnya kita klik ya. Continue ya. Kemudian baru kita oke. Ya. Oke. Stop share ya.
Kalau yang atas tadi uji normalitasnya oke ya, sudah oke. Semuanya terdistribusi normal, kemudian di bawahnya akan sambung nilai regresinya. Kalau dilihat di sini ya, kita melihat uji T itu di mana? Uji T itu di tabel koefisien ini. Ya, koefisien. Kita lihat sekarang pengetahuan. Nilai T-nya adalah 2,317, nilai signifikansinya 0,023. Signifikan enggak? Pengetahuan terhadap keberhasilan usaha. Nilai signifikansi tongnya 0,023. Signifikan enggak? (0,023) dengan 0,05 besar mana? Besar 0,05 ya. Berarti signifikan. Oh, berarti pengetahuan berpengaruh ya secara signifikan terhadap keberhasilan usaha. Kemudian di sini ada nilai B-nya, B itu berarti koefisien regresi ya, 0,164. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Kalau nilainya 0,164. Signifikan nilai koefisien regresinya 0,164. Berarti kalau pengetahuan naik satu satuan, ya, maka keberhasilan usaha akan naik 0,164 satuan. Bagus ulang. Jadi signifikan di sini pengetahuan itu maknanya adalah kalau pengetahuan naik satu satuan, maka keberhasilan usaha akan naik 0,164 satuan. Kemudian sikap di sini 0,362 dengan signifikansi 0,003 ya. Berarti signifikan juga. Oh, berarti kalau sikap ini naik atau meningkat, maka keberhasilan usaha juga meningkat. Kalau keterampilan meningkat, maka keberhasilan usaha juga akan meningkat karena di sini 0,003 ya. Maka hasilnya adalah seperti itu. Jadi Pak Agus ulang, kalau kita menggunakan analisis regresi ya, maka kita uji dulu normalitasnya. Pakai apa? Pakai Kolmogorov-Smirnov. Ya. Dikatakan normal kapan? Kalau nilainya lebih besar dari 0,05 untuk signifikansinya. Ya. Kemudian kalau signifikan yang bawah tadi uji T tadi kebalikan ya. Dikatakan signifikan atau ada pengaruh itu kalau signifikansi hitungnya kurang dari 0,05. Tapi kalau uji normalitas dikatakan normal kalau nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Ya. Gitu. Jadi di sini uji normalitas itu ini kan normal. Pengetahuan normal. Kenapa? Karena signifikansinya lebih besar dari 0,05. Jadi dikatakan normal itu kalau P-nya atau kalau signifikansi hitungnya lebih besar dari 0,05. Tetapi kalau di bawah ya, uji T itu dikatakan signifikan kapan? Kalau signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Kalau lebih kecil, di sini berarti ada pengaruh. Ya. Tapi kalau normalitas harus lebih besar dari 0,05. Ya, ada yang ditanyakan? Silakan. Jadi kalau nanti sudah masuk di skripsi, pakai regresi itu gampang sekali ya. Tinggal masukkan di SPSS ya.
baik uji normalitas maupun regresi ya, dalam 5 menit ya, Anda sudah jadi master kan gitu ya. Karena cepatnya ya, semuanya sudah dihitungkan oleh SPSS. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Terus kalau uji F, jadi kalau kita menggunakan regresi itu ada ya 3 uji yang penting. Yang pertama adalah uji T. Uji T itu di mana ini di tabel koefisien ini penting ya. Kemudian dilihat di sini ya. Kalau uji T itu adalah untuk membuktikan hipotesis parsial. Ya, berarti pengaruh pengetahuan terhadap keberhasilan usaha secara parsial. Pengaruh sikap terhadap keberhasilan usaha secara parsial. Pengaruh keterampilan terhadap keberhasilan usaha secara parsial. Itu adalah menggunakan uji T. Ya. Kalau uji F itu membuktikan ya yang atas ya, ini ada tulisan ANOVA ini ya. ANOVA. ANOVA itu adalah untuk membuktikan hipotesis yang bersama-sama. Jadi pengaruh pengetahuan, sikap, dan keterampilan terhadap keberhasilan usaha secara bersama-sama atau secara simultan. Dan yang ketiga adalah ini, adjusted R square ini ya, itu adalah prosentase berapa persen ya variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Sekali lagi Pak Agus ulang, untuk adjusted R square ini berarti menjelaskan seberapa besar pengetahuan, sikap, dan keterampilan ini menjelaskan keberhasilan usaha. Ya, menjelaskan seberapa besar ya, ini menjelaskan keberhasilan usaha. Ya. Oke, sekarang coba yang apa namanya? Latihan normalitas 2 coba dicoba. 5 menit. Coba yang latihan normalitas 2. Yang ini yang Pak Agus sudah share di chat ya. Yang ini. Oke. Coba dicoba 5 menit nanti kita coba bareng-bareng.
Oke, sudah dites. Normal tidak? Normal tidak? Datanya normal tidak? Hasilnya? Bunia? Normal tidak, Bunia? Prof, normal, Prof. Ya? Datanya normal enggak hasilnya? Yang Iya, Prof. Kalau jawabannya normal, salah berarti. Harusnya enggak normal. Oke, kita buktikan ya. Oke, jadi bagus buka SPSS-nya ya. Kalau yang pertama tadi memang semuanya normal ya. Tapi untuk yang data kedua ini ya, hasilnya pasti tidak normal. Kita buktikan. Oke, kita copy. Ya. Oke, kemudian kita masukkan di SPSS ya. Oke, kita masukkan di SPSS di data view. Ya. Kemudian kalau sesuai data itu, X1 itu adalah disiplin kerja ya. X2 adalah promosi jabatan, X3 itu kompensasi, Y-nya kinerja. Ya. Ya. Oke, kita uji ya. Klik analyze. Kemudian klik non-parametric test ya, pilih one sample KS. Ya. Kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian tes normal ya. Kemudian kita oke. Ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Ya. Sekarang kita lihat untuk disiplin kerja 0,126, oke normal. Untuk promosi jabatan 0,018, normal enggak? 0,018. Mas Ulil, normal enggak Mas Ulil? Ya? Normal enggak Mas Ulil yang promosi jabatan? Tidak, Pak. Enggak, oke. Kompensasi? Mas Ulil lagi 0,007, normal enggak? Enggak normal ya, karena kurang dari 0,05. Apa? Ya, karena kurang dari 0,05 berarti enggak normal. Kinerja juga 0,027, kurang dari 0,05, berarti enggak normal. Kalau hasilnya seperti ini, berarti kita tidak boleh menggunakan analisis regresi. Kenapa? Karena datanya tidak terdistribusi secara normal. Ya. Jadi Pak Agus ulang. Kalau yang pertama tadi, contoh yang pertama tadi boleh karena datanya terdistribusi secara normal. Tapi kalau yang kedua ini, itu datanya tidak terdistribusi secara normal. Berarti kita tidak boleh go ahead menggunakan analisis
regresi. Terus pakainya apa? Kemarin sudah dijelaskan Pak Edi. Berarti pakainya apa? Kalau tidak boleh pakai regresi. Atau kalau data tidak normal itu caranya gimana? Diapakan datanya itu? Diapakan? Diapakan datanya? Mas Safik Harfianto. Diapakan, Mas Safik? Kalau datanya tidak normal. Atau Mbak, atau Bu Nandia. Bu Nandia. Diapakan Bu Nandia? Itu Pak, mengubah skala datanya. Mengubah gimana? Diapakan? Oke, kalau data tidak normal ya, melanjutkan Pak Edi kemarin, datanya boleh ditransformasi ke bentuk len atau log. Ya. Bisa ditransformasi ke dalam bentuk len atau log. Tapi kalau masih tidak normal lagi, itu boleh menggunakan statistik non-parametrik. Ya Pak Agus ulang. Kalau data tidak terdistribusi secara normal, kita boleh mentransformasi data itu ke bentuk log atau bentuk len. Ya. Tetapi kalau dicoba uji normalitas lagi, ternyata kok masih tidak normal, boleh menggunakan statistik non-parametrik. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau kita uji ternyata nggak normal ya. Kalau normal oke, langsung go ahead dengan analisis regresi. Kalau datanya ternyata tidak normal, ya boleh ditransformasi ke bentuk len atau bentuk log. Ya. Masih tidak normal lagi, maka kita boleh memakai statistik non-parametrik. Ya. Contohnya seperti apa Pak Gus ini? Pak Gus tadi juga sudah saya share di ya. Sudah saya share di chat ya. Jadi ini ada sebuah tulisan ya. Mahasiswa S2 Agribisnis yang sudah lulus ya, Mas Wahyu Imam Santoso yang sekarang dosen di Unimus. Ya. Ya. Jadi Mas Wahyu Imam Santoso ini penelitian ya, awalnya mau menggunakan analisis regresi. Ya. Ternyata datanya itu kemudian tidak terdistribusi secara normal. Ya. Maka Mas Wahyu Imam Santoso akhirnya berganti menggunakan ya korelasi Spearman. Ya. Korelasi Spearman. Ya, ini. Pakai korelasi Spearman. Ya. Ya. Jadi Pak Agus ulang, kalau kita uji normalitas data ternyata itu normal, maka kita bisa go ahead menggunakan analisis regresi. Ya. Ini misalnya yang normal itu yang ini ya, yang ini juga bimbingan bagus ya. Yang diterbitkan di SOCA ya, SOCA itu Sinta 2 ya. Nah, ini judulnya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Nah, ini datanya setelah diuji normalitas semuanya adalah normal. Ya. Makanya kemudian bisa dilanjutkan dengan analisis regresi. Ya. Gitu.
ini, oh berarti normalitas, diuji normalitas ternyata normal, berarti bisa go ahead dengan analisis regresi. Ya, kebalikan yang tadi yang Mas Wahyu Imam Santoso tadi, setelah diuji normalitas ternyata tidak normal. Terus gimana caranya? Kalau tidak normal, tadi boleh ditransformasi ke bentuk learn atau log. Ternyata masih tidak normal lagi Pak Agus, bisa beralih ya dari regresi, akhirnya menggunakan korelasi Spearman. Korelasi Spearman itu bagian dari statistik non-parametrik. Ya. Statistik non-parametrik. Ya ini ya. Jadi boleh menggunakan statistik non-parametrik. Ya ini. Statistik non-parametrik itu apa? Misalnya kita bisa pakai korelasi Spearman. Kita boleh pakai korelasi Kendall ya. Bisa pakai korelasi Spearman, boleh pakai korelasi Kendall. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Mas Ulil, ada yang mau ditanyakan Mas Ulil? Belum, Pak. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, oke. Saya Reza. Izin bertanya, Pak, apakah uji normalitas, validitas, dan reliabilitas ini ketika kita memakai sistem PLS juga memakai ini, Pak, memakai SPSS. Gitu aja. Terima kasih. Gimana? Diulang. Reza diulang. Kurang keras. Iya. Jadi kan ya, kalau kita pakai kuesioner, kita kan harus menguji validitas, reliabilitas ya, Pak ya. Nah, kalau misal kita SPSS kan berarti kan udah include. Setelah kita validitas, reliabilitas, kita bisa uji regresinya. Nah, apakah ketika nanti saya memakai analisis PLS, kuesioner saya harus diuji validitas dan reliabilitas pakai SPSS, Pak? Gitu. Terima kasih. Ya, oke, bagus pertanyaannya. Jadi sekali lagi kalau uji validitas dan reliabilitas itu yang diuji adalah kualitas datanya. Ya. Sekali lagi Pak Agus ulang, kalau uji validitas dan reliabilitas itu yang kita uji adalah kualitas kuesionernya, maaf. Ya, kualitas kuesionernya. Jadi kalau mau pakai PLS, mau pakai AMOS misalnya ya, itu tetap kuesionernya wajib diuji validitas dan reliabilitasnya dengan SPSS, karena itu kan memang menguji kualitas dari kuesioner yang kita buat ya gitu. Namun kalau sekali lagi kalau uji normalitas itu yang diuji adalah kualitas datanya ya, bedanya itu. Nah, kalau menggunakan SEM misalnya ya, atau PET analisis, apakah wajib uji normalitas datanya dilakukan Pak Agus? Ya wajib. Berarti uji validitas, reliabilitas, kemudian uji normalitas itu tetap wajib dilakukan manakala panjenengan menggunakan kuesioner yang bersifat tertutup kemarin. Ya, tertutup kemarin. Jadi sebelum diuji normalitasnya ya, validitas dan reliabilitasnya, kuesioner itu diuji dulu ya. Ada beberapa buku yang uji validitas dan reliabilitas itu diujikan di tempat yang berbeda tapi mempunyai homogenitas yang sama, itu boleh. Ya. Kemudian selesai diuji validitas reliabilitasnya ya, selesai, kemudian baru
Tadi sudah kita dapat data toh, kuesionernya setelah itu disebar balik ya, kita tabulasi. Nah, datanya itu wajib diuji normalitas tadi. Kalau kita mau menggunakan PET analisis, SEM atau regresi ya. Nah, kalau tidak normal gimana Pak Agus? Kalau tidak normal boleh kemudian menggunakan statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik yang paling sering digunakan itu adalah korelasi Spearman. Ya, korelasi Spearman. Apakah itu dikerjakan juga dengan SPSS? Ya, ya. Jadi SPSS untuk korelasi Spearman ya, Pak Agus tunjukkan ya cara. Jadi ini tadi ya. Oke. Di sini. Ya. Jadi kita klik analyze ya. Kemudian klik correlate ya, di sini, kemudian bivariate ya. Kemudian di sini ada Spearman, ada kendal tau ya, ada person ya. Yang kita klik adalah yang Spearman. Ya. Nah, sekarang disiplin dengan kinerja. Disiplin dengan kinerja ya. Kita masukkan. Kemudian kita oke. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada nilai 0,621 ya. Signifikansinya 0,000. Oh, berarti signifikan. Jadi sebuah variabel dikatakan berkorelasi dengan variabel yang lain kapan manakala nilai signifikansinya kurang dari 0,000. Nah, kemudian kalau menggunakan korelasi Spearman seperti ini, ya kita uji tadi. Berarti antara disiplin dengan kinerja. Nanti diuji lagi promosi dengan kinerja. Diuji lagi yang kompensasi dengan kinerja. Jadi masing-masing seperti itu. Ya. Maka nanti hasilnya adalah seperti ini. Ya. 0,621 ya signifikan. Ya, kemudian dapat diartikan oh berarti ada korelasi positif antara disiplin kerja dengan kinerja. Nilainya di sini positif. Oh, berarti positif 0,621 ya. Artinya kalau disiplin kerjanya itu meningkat, maka kinerjanya juga akan meningkat. Karena mempunyai korelasi positif. Ya. Oke, seperti itu, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kalau normal, diuji normalitas, normal, go ahead menggunakan analisis regresi. Diuji ternyata tidak normal, gimana Pak Agus? Tidak normal, boleh memakai non-parametrik. Ya. Pak Agus ulang, jadi kapan kita menggunakan statistik non-parametrik? Kalau ternyata uji normalitasnya didapatkan nilai yang tidak normal. Kalau tidak normal, oh berarti ya nilai tersebut ya dapat ya atau angka tersebut atau data-data tersebut dapat kita ubah tidak menggunakan analisis regresi tetapi boleh menggunakan korelasi Spearman. Ya, dapat menggunakan korelasi Spearman.
Gitu. Ya, korelasi Spearman itu kapan digunakan? Kalau kita menggunakan analisis regresi, tetapi data yang diperoleh ternyata tidak normal. Ya. Oke, Mbak Nabila Jayan, ada yang mau ditanyakan, Mbak? Mbak Jayan? Halo? Mas Ulil, ada yang ditanyakan Mas Ulil? Tidak, Pak. Mas Ulil? Ya? Untuk saat ini belum, Pak. Oke. Ya. Jadi uji normalitas ya itu sekali lagi yang diuji adalah kualitas datanya. Kalau uji validitas dan reliabilitas kemarin yang diuji adalah kualitas kuesionernya, ya. Gitu. Jadi bedanya di situ. Kalau ditanya apa perbedaan antara uji validitas dan reliabilitas dengan uji normalitas? Kalau uji validitas dan reliabilitas itu yang diuji adalah kualitas kuesioner yang kita buat itu ya mampu mengukur keadaan yang sebenarnya. Itu kalau uji validitas. Kalau uji normalitas yang diuji adalah kualitas datanya. Apakah data yang diperoleh ya selama penelitian itu ya terdistribusi secara normal atau tidak. Yaitu menggunakan uji normalitas data. Apa dua-duanya penting Pak Gus? Ya, penting ya. Kalau uji validitas itu tadi kita menguji kuesionernya tadi apakah dia mampu mengukur keadaan yang sebenarnya. Kalau normalitas setelah dilakukan penelitian ya, maka apakah data yang diperoleh ya untuk berarti kalau Anda di sini adalah untuk tesis, apakah data yang diperoleh itu terdistribusi secara normal atau tidak. Ya. Kemudian ketika kita uji normalitas seperti yang uji normalitas yang pertama tadi, oh ternyata normal. Terus bagaimana Pak Agus? Kalau normal seperti itu, oh kita boleh ya lanjut menggunakan uji regresi. Ya Pak Agus ulang. Jadi kalau diuji normalitas normal, kita boleh menggunakan analisis regresi. Kemudian ketika kita uji ternyata tidak normal, gimana caranya Pak Agus? Boleh ditransformasi ke bentuk log atau kalau tidak normal lagi Pak Agus, gimana caranya? Boleh menggunakan uji atau statistik non-parametrik. Kalau menggunakan regresi tidak normal tadi, kita boleh menggunakan korelasi Spearman. Ya, kita boleh menggunakan korelasi Spearman. Ya, gitu. Jadi tidak normal, boleh menggunakan korelasi Spearman. Ya. Ya, kemudian uji normalitas itu sekali lagi yang paling sering dipakai kita menggunakan ya uji Kolmogorov-Smirnov. Ya Pak Gus ulang, jadi uji normalitas yang paling banyak ya kalau kita bicara ekonometrika itu kita menggunakan yang namanya Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov. Ya. Kapan dikatakan normal? Kalau signifikansi yang diperoleh dari
uji Kolmogorov Smirnov tadi lebih besar dari 0,05. Kalau lebih besar dari 0,05 ya berarti ya data tersebut terdistribusi secara normal. Kapan dikatakan terdistribusi tidak normal? Kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Itu tidak normal. Ya. Tidak normal, boleh memakai ya. Ini tadi ya, boleh memakai statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik yang sering dipakai adalah korelasi Spearman. Ya, korelasi Spearman. Ya, coba itu yang tulisan ya, tulisan bimbingan Pak Agus itu yang pakai regresi dan yang pakai non parametrik ya. Itu sudah Pak Agus upload di chat. Ya. Nah, tugas untuk berarti Rabu depan ya. Coba itu dipelajari, dibandingkan ya. Jadi tugas untuk minggu depan ya. Coba yang artikel nomor 14 dan artikel nomor 16 itu Anda baca, kemudian dibandingkan. Ya. Satunya pakai regresi, satunya pakai korelasi Spearman. Ya, coba dibandingkan. Nanti perbedaannya seperti apa. Ya, cara bahasnya ya, kemudian cara menyajikannya, kemudian kesimpulannya seperti apa ya. Jadi tugas untuk berarti Rabu depan ya. Dan ini Anda tulis ya, Anda tulis nanti diberi apa namanya, diberi nama ya masing-masing. Kemudian Pak Agus pengen tahu nanti dikumpulkan lewat email. Emailnya Pak Agus. Sudah tahu emailnya Pak Agus? Sudah tahu emailnya Pak Agus? Ya. Agus_ ya. Oke, kita ketik di sini. Agus Setiadi @ Ya, itu bagus. Itu emailnya ya. Dikumpulkan besok Rabu ya, sebelum kuliah nanti Pak Agus pengen lihat. Jadi tugasnya adalah membandingkan artikel nomor 14 dan 16 itu ya. Mulai dari apa namanya, penggunaan dari regresi ya, kemudian penggunaan dari korelasi Spearman dan seterusnya. Kemudian cara bahasnya seperti apa. Ya. Kemudian lebih detail lagi nanti kesimpulannya seperti apa. Antara dua itu perbedaannya. Ya, ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas ini? Ada yang mau ditanyakan? Terus mohon maaf, ini berarti dibuat PPT ya Prof ya? PPT-nya saja ya? Boleh dibuat PPT, boleh dibuat Word, boleh. Mau dibuat ya, baik, Word Prof. boleh, dibuat PPT boleh. Anda lebih prefer mana? PPT atau Word? Mau dibuat Word atau PPT? Silakan.
Atau biar seragam dibuat PPT semua aja ya. Oke, semua seragam dibuat PPT semua ya. Oke, ada lagi Baik, yang mau Prof. ditanyakan? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mas Ulil, ada yang mau ditanyakan Mas Ulil? Terkait tugas? Oke, sudah jelas ya, artinya apa namanya tugas itu ya sekali lagi dikerjakan ya secara individu ya dalam bentuk PPT ya nanti dikumpulkan ke email Pak Agus ya sebelum kuliah dimulai ya sebelum kuliah dimulai berarti kalau kuliahnya jam 19 ya pokoknya sebelum jam 19 dikirim ke email Pak Agus ya Pak Agus cek atau sehari sebelum kuliah milih mana? Selasa atau Rabu mengumpulkannya? Mas Ulil, pilih mana Mas Ulil? Selasa atau Rabu mengumpulkannya? Oke, dikumpulkan ya udah Rabu tapi mungkin siang gitu ya, biar Pak Agus bisa mengoreksi dulu. Dikumpulkan maksimal ya Rabu jam 13, jam 1 ya, maksimal. Biar Pak Agus bisa mengoreksi untuk apa namanya tulisannya itu sebelum nanti kita bahas bareng-bareng ya jam 19-nya. Ya Pak Agus ulangi, jadi wajib dikumpulkan hari Rabu maksimal jam 13. Maksimal jam 13 ya dalam bentuk PPT. PPT. Ya, dalam bentuk PPT. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup Pak Agus akhiri ya kuliah hari ini. Kita ketemu lagi nanti Rabu jam 19 ya. Semoga tidak ada acara mendadak ya. Kemudian tugas ya Pak Agus ulangi dikumpulkan hari Rabu jam 13 ya. Hari Rabu jam 13 maksimal ya lewat email itu ya. Agus Setiadi @lecturer.undip.ac.id ya. Oke, terima kasih ya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.